Selamat pagi Bu Diana, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sharon Theodora Estella dengan NIM 21716500117. Pada hari ini saya akan membacakan hasil tugas ringkasan dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso yang telah dirangkum oleh kelompok 2. Buku ini terdiri dari 5 bagian dengan total 33 bab. Bagian 1, bab 1 mengenai pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum menurut beberapa pakar, yang pertama Cross, menuliskan ilmu hukum sebagai segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua, perpustakaan hukum mengenal ilmu hukum dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus dan juris yang berarti hukum atau hak. Sedangkan prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum merupakan satu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukonto dalam buku Perihal Kaidah Hukum menuliskan ilmu hukum mencakup beberapa kaidah, yakni ilmu pengertian, ilmu tentang kenyataan, dan juga ilmu hukum merupakan ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet. Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia de Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 yang didirikannya Rechtsschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, yang mana ilmu hukum dimasukkan dalam kurikulumnya. Pengantar ilmu hukum mulai dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH yang pertama memberikan introduksi atau perkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Memperkenalkan ilmu hukum, pengetahuan yang pelajari seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan juga mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bab 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Sebagai suatu mata pelajaran termasuk dalam golongan ilmu sosial, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari ilmu hukum. PIH sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan tersendiri seperti berikut. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum, dan pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIPH dan PTNI memberi penjelasan bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri. Antara lain ialah harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. 7, mengenai hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraiannya di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa PIH merupakan satu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Bab 8, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum. Sebelum kita membahas lebih jelas mengenai definisi tentang hukum, perlu kita ketahui bahwa para sarjana hukum hingga saat ini belum menemukan definisi yang tepat mengenai hukum. Namun, mereka meninjau hukum dari sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri. Dengan demikian, hukum merupakan gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. Masyarakat umum juga memberikan pandangan mereka mengenai hukum dalam berbagai arti, yakni hukum dalam arti keputusan penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti disiplin, dan hukum dalam arti ilmu hukum. Bab 10, hukum terdapat di mana saja. Surojo Widjodipuro menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Anggapan-anggapan di atas merupakan anggapan modern yang menolak anggapan kuno
menyatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Bab 11 mengenai peran dan fungsi hukum. Peran hukum yaitu untuk mengurangi kericuhan yang timbul untuk mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Dengan demikian, sangat jelas bahwa sejak manusia dilahirkan, sejak itu pula langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Bab 12 mengenai tujuan hukum. Untuk menentukan tujuan hukum, ada banyak pendapat mengenai hal ini. Nah, berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan hukum, banyak yang mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Mengenai keadilan, filsuf Yunani membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif atau justitia distributif, dan keadilan kumulatif. Bab 13 mengenai hukum ditaati orang. Pada umumnya, banyak orang baik secara sadar atau tidak selalu mentaati hukum yang ada terlepas dari pemikiran adanya sanksi yang timbul akibat pelanggaran hukum tersebut. 14 mengenai kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum merupakan pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar terdapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Kodifikasi hukum tumbuh karena ketidakadanya kesatuan dan kepastian hukum di Indonesia. 15. Aliran-aliran atau praktik hukum. Di dalam praktik 3 aliran hukum, yang pertama yaitu adalah aliran legisme, kedua aliran Freirechtler atau Freirechtsbewegung, dan aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Bab 16 mengenai terbentuknya hukum. Hukum terbentuk dari kebiasaan yang dirasakan sebagai kewajiban yang bersikap tindak dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakannya. Bab 17 mengenai penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki. Cara penafsirannya dalam pengertian subjektif dan objektif dan dalam pengertian sempit dan luas. Berbagai macam metode penafsiran yakni penafsiran gramatikal, yaitu tata bahasa, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan. Bab 18 mengenai pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai 2 aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, dan pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Bab 19 mengenai sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jurisprudensi berasal dari kata jurisprudensia dalam bahasa Latin, yang berarti pengetahuan hukum. Kata ini dalam istilah bahasa Indonesia juga berarti pengadilan, tetap atau bukan peradilan. Terdapat 2 macam jurisprudensi juga, yaitu jurisprudensi tetap dan tidak tetap. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Sedangkan doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Bab 20 mengenai penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari klasifikasi hukum adalah dari segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Penggolongan atau klasifikasi hukum dapat dikelompokkan dengan sumber, dengan kepentingan, dengan hubungan aturan, dengan pertaliannya dengan hubungan, dengan hal kerjanya menurut pelaksanaan sanksinya. Bagian 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah kaidah sosial, kaidah kesopanan, kaidah agama, atau kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang menjadi subjek hukum adalah manusia, orang, atau person. Bab 23 mengenai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum terbagi menjadi beberapa macam: zaman kependudukan, pandangan hukum modern, pandangan agama. Bab 24 mengenai peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu Rechtsfakt atau suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Bab 25 mengenai hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak harus berhadapan dengan yang lain.
Bab 26 mengenai hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut dengan subjektif yang memiliki arti sebagai segi aktif daripada hubungan hukum. Bab 27 perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang diperbuat oleh subjek hukum dan diatur oleh hukum. Akibat hukum yakni akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Contohnya membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Bab 28 mengenai masyarakat hukum. Manusia merupakan makhluk sosial yang berusaha untuk hidup berkelompok. Hal tersebut merupakan pengertian dari pendapat Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah zoopolitikon. Faktor pendorong dalam bermasyarakat yakni kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi, dan persamaan tujuan. Pada 5 poin di atas, pada akhirnya dapat dimuat dalam 3 poin yang lebih ringkas, yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan. Yang 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29 mengenai antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan di pembangunan. Antropologi hukum memperhatikan hukum dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Bab 30 mengenai sosiologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Bab 31 mengenai psikologi hukum, psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bab 32 mengenai sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny. Bab 33 mengenai perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif lebih muda. Jika dilihat dari sejarahnya, kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu sudah dipergunakan orang tapi baru secara insidental. Saat ini negara-negara dunia saling bergantung dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Fungsi dari perbandingan hukum yang pertama perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum, kedua fungsi praktis daripada perbandingan hukum, ketiga fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum, dan juga manfaat daripada perbandingan hukum, yakni yang pertama manfaat ilmiah, kedua manfaat praktis, ketiga manfaat bagi unifikasi hukum, keempat manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, kelima manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri, dan yang terakhir yakni manfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional. Sekian pembacaan mengenai ringkasan dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso. Terima kasih.